AFF ikut-ikutan Liga Wakanda, jadwalnya molor. Diundur kek, mau diubah format kompetisinya kek, mau diubah format turnamennya, tetap AFF itu nggak terlalu prioritas buat timnas kita. Timnas kita prioritaskan untuk kualifikasi Piala Dunia. Biarkan AFF itu untuk para pemain Liga-Liga 1 yang saat ini sedang berkarir untuk mengasah kemampuan dia gitu. Piala AFF. Ya betul, bisa dijadikan juga program jangka pendek lah untuk mereka gitu, supaya ketika mereka sukses di program ini mereka bisa dipromosikan lagi ke program jangka panjang, bisa main ke timnas senior yang bertanding di Piala Asia ataupun kualifikasi Piala Dunia. Ya kalau mereka gacor ya tidak menutup kemungkinan mereka akan dipromosikan di sana sih. Mantan timnas Indonesia yang terlupakan. Ini seperti Budi Sudarsono kah? Legend ini, tapi kayak agak beda sedikit begitu. Coba kita lihat baik-baik ini. Ya kayak agak beda sih. Oh, ini kayaknya beda ini. Coba kita baca komen dulu. Ini di komen dong bilang apa? Budi Sudarsono skill yang legenda dari ular piton. Ini memang dia salah satu legend Indonesia yang memang penampilannya luar biasa sekali. Budi Sudarsono sekarang, Budi Sudarsono waktu muda lihat gaganjir. Tapi ini kayak bukan Budi Sudarsono, ini agak sedikit berbeda dari Budi Sudarsono ini menurut saya. Ini beda sih. Ya elah, baru juga juara AFF kelompok umur, udah banyak tingkah aja. Hari ini ada kabar bahwa ada salah satu pemain timnas U19 yang kemarin baru aja juara AFF U19, Tony Firmansyah, dihukum klubnya Persebaya karena melakukan indisipliner. Jadi katanya si Tony Firmansyah ini mangkir di latihan Persebaya dalam persiapan mengarungi Liga 1 yang tinggal 1 minggu lagi. Jadi pengumuman resminya itu muncul tadi sore ketika ada launching tim Persebaya sekaligus pertandingan uji coba lawan Persik Kediri. Karena nama Tony Firmansyah ini nggak ada, jadi mungkin banyak pertanyaan dari para bonek, dan akhirnya adalah rilis resmi dari Persebaya. Bisa kalian baca sendirilah nih isi rilis resminya. Intinya mangkir dari sesi latihan Persebaya. Muncullah si Tony ini klarifikasi. Mungkin dia capek kali ya. Maaf sebelumnya mau klarifikasi tentang mangkir itu tidak benar. Sebenarnya saya masih ada agenda di timnas U19. Iya betul. IG-nya isinya kayak gini. Maaf sebelumnya mau klarifikasi tentang mangkir itu tidak benar. Sebenarnya saya masih ada agenda timnas U19. Tapi para bonek justru menyerang si Tony. Karena apa? Toh kemarin Doni Tripamungkas yang jadi MVP di AFF 19 udah main kok di Persija, di klubnya, di perebutan juara 3 lawan Persis Solo. Jadi menurut bonek ya alasannya nggak masuk akal lah nih, cuma cari-cari alasan doang, karena ya pemain U19 yang lain juga langsung pada gabung ke klub, sama satu lagi Kadek Ariel juga langsung gabung ke klubnya Bali United, langsung latihan gitu. Jadilah heboh tuh di kalangan bonek, dan akhirnya si Tony Firmansyah ini update lagi klarifikasi di IG-nya. Klarifikasi yang lebih panjang lagi, intinya ya sama sih, bilang katanya ada agenda timnas U19. Di bagian gua fokus di bagian bawah-bawah ini sih. Tapi Pak Yahya justru tetap memberi sanksi dan meminta saya untuk ikut latihan bersama tim EPA Persebaya. Menurut gue wajar sih ketika pemain muda bikin kesalahan, bikin sesuatu yang melanggar aturan, ya diturunin lagi ke tim EPA gitu, ke tim junior. Tapi anehnya bocah. Tapi sayang sih kalau sudah dari tim senior kemudian turun ke tim junior itu ya agak sedikit kurang menurut saya, karena ya dia sudah punya punya target di tim senior, tiba-tiba diturunkan ya satu kerugian lah buat Tony ini teman-teman. Semoga Tony kedepannya lebih disiplin lagi nih. ASEAN ni dekat macam Thailand, aku rasa Thailand pun teruja kalau nak tunggu penyokong Malaysia datang. Diorang pun teruja, dia punya sambutan pun bagus, diorang selalu welcoming lah, siap salam. Nah kalau macam kayak supporter Malaysia datang ke Indonesia ini, pernah satu kali mereka itu kasus berkelahi ricu itu waktu AFF kalau tidak salah tahun berapa, tahun 2010 kah 2011 kah, itu ada supporter Malaysia itu yang sampai dinaik barakuda itu gara-gara ricu dengan supporter Indonesia. Mau semua orang dia bagus. Tapi ada juga yang negara yang tidak welcome
benda tu. Contoh macam Indonesia, kita pernah pergi ke sana sampai Contoh macam Indonesia, dia langsung kasih contoh Indonesia begitu, tidak welcome dengan supporter-supporter Malaysia. Memang antara Indonesia dan Malaysia ini mereka tuh seperti Barcelona lawan Barcelona lawan Real Madrid, seperti El Clasico-nya Spanyol lah. Jadi Indonesia lawan Malaysia ini El Clasico-nya Asia Tenggara begitu. kena kejar apa semua, kena naik barakuda apa semua, benda-benda macam tu pun kita rasa one of the moment yang perlu kita ingatilah. Dan Dia bilang ini one of the moment gitu. Dia ingat sepanjang hidupnya dia begitu sampai naik barakuda. Kasihan juga mereka datang ke Indonesia gitu. dan bagi aku benda tu setiap negara berbeza, kita tak kisah. Yang penting kita ada kat sana. Aku suka. Kasihan mereka. Itu mereka mungkin baru seberapa tuh timnas supporter timnas yang mungkin berkelahi ricu dengan mereka. Mereka belum tahu tuh supporter yang lebih fanatik lagi dari itu. Pasti kalau turun hancur mereka. Dulu kita kalau harus ke Bangkok sama ke Hanoi, itu udah keteteran. Betul. Sekarang kita keteteran baru ke Melbourne, ke Beijing. Kan beda. Berarti kalau hanya peringkat 3-4 kita ada peluang, ada untuk playoff. Peringkat 4 lah. Peringkat 4 ya. Berarti di bawah Arab. Berarti kita harus ngalahkan Bahrain sama Cina. Iya, kita ngalahkan Bahrain sama Cina. Karena Arab ada draw lah kita dengan Arab. Ya tentunya kita tidak bisa berharap banyak dari grup neraka ini di ronde ketiga teman-teman. Karena yang dilawan sama Indonesia ini ada beberapa negara yang memang langganan Piala Dunia. Contohnya seperti Jepang dan juga Australia. Nah kalau Arab Saudi kan ini kemarin dia tuan rumah jadi ya dia tidak terlalu keras lah. Nah kita punya kesempatan untuk mengalahkan dua negara yaitu Bahrain dengan Cina. Nah ini kesempatan untuk Indonesia bisa mengamankan posisi 3 atau posisi 4 supaya peluang untuk bermain di Piala Dunia itu lebih terbuka kalau kita main di ronde keempat teman-teman, karena kita akan playoff lagi di sana. Dan kalau untuk kita berharap posisi 1, posisi 2 saya pikir agak susah sih. Memang susah karena itu pasti diisi sama Jepang dengan Australia. Tetapi kita tidak bisa juga memungkiri bahwa ini akan terjadi begitu, akan berubah sewaktu-waktu karena sepak bola itu ya dia sewaktu-waktu bisa berubah gitu. Apa yang berubah maksudnya peringkatnya, karena tidak semua tim itu setiap pertandingan mereka menurunkan skuad yang sama. Bisa saja Indonesia berada di peringkat 1 ya, tidak menutup kemungkinan teman-teman. Tetapi kalau kita mau melihat secara kacamata sepak bola bahwa dari peringkat FIFA bahkan kualitas pemain ya Indonesia pasti akan mengisi pos ke-3 atau pos ke-4. Untuk 1 dan 2 jangan pernah berharap. Marcelino di Bali dikatain tendangannya melayang. tendangannya melayang. Wah, ini di roasting di depan orangnya sendiri tapi dia aman gitu. Ini mental-mental yang bagus yang seperti ini. Jangan disindir di media sosial, dikritik di media sosial kemudian langsung baper gitu. Itu agak lucu sih kalau menurut saya. Ini lagi muat dia punya mertua, kita bilang kan dia lagi muat dia punya kekasih, dia punya pacar. Tiba-tiba di roasting seperti itu, kalau orang lain pasti sudah tersinggung. Tapi ini anak dia bagus sih, dia punya mental, dia tertawa saja. Faisal Halim kembali ke Padang. Ya Allah, malam ni satu Malaysia dikejutkan dengan surprise atau kejutan dari Faisal Halim yang tunaikan janji dia untuk ke Padang dalam masa 3 bulan tempoh hari. Ya, semoga Faisal Halim ini bisa merumput lagi, bisa bermain sepak bola lagi. Karena kita tahu ada satu kasus di mana 3 bulan yang lalu kalau tidak salah dia itu disiram air keras sama orang yang tidak dikenal. Dan kabarnya sampai hari ini pelakunya itu belum ditangkap sama polisi Malaysia. Aduh, memang kasihan Faisal Halim ini. Ya, semoga lah cepat sehat, cepat bermain bola lagi karena dia ini salah satu pemain kuncinya Malaysia, negara tetangga kita. Dan semoga bisa bermain di Piala AFF nanti nah. Semoga lah seperti itu. Para pemain yang pernah dicoret STY karena indisipliner. Woi, siapa ini? Rumengkik tidak bisa main di SEA Games, kami sudah melayangkan surat pemanggilan. Oh, Rafael Rumengkik ini pernah dicoret ini. Kesana kemari tanpa ada. Siapa lagi ini? Kami berharap dia. Nur Hidayat juga pernah dicoret. Serta
ratusan mati. Osvaldo, Osvaldo, ini sebenarnya dia bagus, tapi ya itu sudah disipliner ini. Saya suka cara mainnya dia ini. Siapa lagi nih? Rifat juga ini. Saya kurang kenal Rifat ini, kurang tahu maksudnya. Yuda Febrian dan Serdi Epifano kedapatan melakukan tindakan indisipliner, melakukan pementasan. Memang tidak bisa seperti itu. Kalau STY ini kayaknya dia agak keras, dia tidak pandang bulu gitu. Fans Thailand keheranan, supporter Kamboja dukung penuh timnas Indonesia. Kita baca komen dulu kah? Ayak seluruh rakyat Indonesia lebih cinta timnas Indonesia. Kita doakan bersama untuk sidang CES PAS tanggal 15. Apa hubungannya? Kamboja anggap kita kakak tertuanya. Wih, siapa tahu ya, anggap kita kakak tertuanya. Mereka ikut senang itu, tidak sama kayak Malaysia. Padahal kita negara paling dekat. Jangan pernah ragukan rasa nasionalisme saya. Siapa nih? Boci, Bosalosa kah? Ini kakinya sampai luka begitu. Memang kalau kita bicara soal Bosalosa, ini salah satu legend dari Indonesia Timur yang memang tidak bisa dipungkiri anak-anak Indonesia Timur mau seperti Bosalosa gitu. Mau dia dari Papua, mau dia dari Maluku, Sulawesi, NTT. Kalau sudah lihat Bosalosa main, ya angkatannya saya dulu tahun 2010-11 ketika kami masih kecil-kecil main bola. Kalau ditanya mau main seperti siapa, kita selalu bilang Bosalosa. Karena memang Bosalosa ini salah satu ikon sepak bola, legenda dari Indonesia Timur yang menginspirasi anak-anak Indonesia Timur untuk bermain bola lagi gitu, lebih semangat lagi gitu. Ya, jadi memang Bosalosa ini salah satu legenda lah untuk bukan hanya untuk anak-anak Indonesia Timur, tapi untuk seluruh Indonesia, tapi lebih khususnya untuk anak-anak Indonesia Timur yang memang jadikan Bosalosa ini sebagai panutan gitu, sebagai contoh lah. Jadi kalau ditanya fans siapa, sudah pasti Bosalosa. Kemudian ada juga Oktomaniani, Titus Bonai, Patrick Wanggai. Itu mereka semua tuh seperti jadi panutan, jadi ikonnya sepak bola Indonesia Timur lah. Jadi anak-anak Indonesia Timur mulai dari Papua sampai ke NTT sini, itu semua mau jadi pemain bola seperti mereka gitu. Jadi kalau lahir anak-anak dari Indonesia Timur itu yang bermain bola bagus, itu mungkin mereka terinspirasi dari Boas, kemudian dari Titus Bonai, dari senior mereka lah. Ya, sangat bagus ya, anak-anak muda usia 20, 19-20 juara bisa mengalahkan Thailand sekali lagi. Ini dampak positif juga buat sepak bola Indonesia ke depannya, karena regenerasi bakal masih ada terus. Nah, ini semoga Nadia bisa bermain di bisa bermain di Piala AFF nanti ini. Ini menurut saya dia kiper bagus ini, tidak hanya Hernando Ari, dia juga refleksnya ini bagus ini. Saya ingat waktu lawan Singapura itu kita sudah tidak ada harapan menang waktu lawan Singapura. Tapi untung kita Nadia ini jiwa kipernya itu tinggi sekali gitu. Dia kasih selamat Indonesia waktu kita lawan Singapura. Saya rasa sangat bagus dan semoga bisa buat timnas senior nantinya dan sekarang bisa lebih baik lagi dari sekarang. Amin. Ya, semoga Nadio bisa bermain untuk AFF lah, dia terpanggil lah ke sana. Coach Indra Syafri, the one and only. Coach Indra Syafri ini mari kita dengar. inilah puntinya Indonesia. 4 kali juara U19, 2 kali SEA Games dan U22. Tinggal sekarang bagaimana kita memberikan kepercayaan besar kepada Coach Indra untuk memegang tim nasional senior. Dan bukan tidak mungkin dia mencetak sejarah seperti apa yang dilakukan Luis de la Fuente pada timnas Spanyol kemarin. Wow. Agak lucu sih menurut saya kalau ada orang yang sampai omong seperti ini. Minta maaf, sekali lagi minta maaf. Kenapa saya bilang agak lucu? Kalau kita bilang Coach Indra Syafri harus diberikan kesempatan untuk latih timnas senior, pertanyaannya STY mau dikemanakan? Apakah kita mau pecat STY? Sedangkan STY yang bangun ini fondasi pemain-pemain sampai Indonesia berada di titik sekarang. Apakah kita mau pecat dia gitu? Sedangkan kontraknya itu masih sampai tahun 2027. Apakah kita tidak mau memberikan kesempatan untuk STY? Ini kan fondasinya sudah ada. Jangan kemudian dikotomi seperti ini yang kemudian memancing publik untuk membeda-bedakan atau membanding-bandingkan pelatih satu dengan yang lainnya. Menurut saya Coach Indra Syafri memang betul dia
dia pelatih bagus. Di kelompok umur tidak ada lawannya lah untuk Asia Tenggara khususnya. Thailand dihajar, Malaysia dihajar. Tapi belum layak atau belum pantas, belum saatnya lah untuk latih timnas senior begitu. Karena berbeda ketika melatih timnas senior dengan kelompok umur. Secara mereka ini kelompok umur bisa diatur, men. Kalau timnas senior itu agak susah gitu untuk mau mengatur mereka. Tidak hanya itu, secara kualitas pun beda gitu. Jadi biarkanlah STY itu dengan fondasinya dia yang sudah ada sekarang, dia memajukan sepak bola kita lah. Biarkan dua orang ini itu bekerja sama begitu. Ketika Indra Syafri mencetak pemain-pemain bagus dari kelompok umur, itu kan bisa dipromosikan ke timnas senior. Jadi biarkan dua pelatih ini membangun sepak bola Indonesia. Jangan kita bilang tinggal sekarang kita kasih kesempatan untuk coach Indra Syafri latih timnas senior karena kita melihat sejarah dari pelatih Spanyol. Aduh, kalau kita bandingkan Indonesia dengan Spanyol, ini bukan hanya bumi dan langit. Ini bumi dengan Pluto, jauh sekali gitu. Kualitas pemain Spanyol dan kita ini siapa sih? Iya kan? Kita ini Indonesia siapa gitu. Jadi kalau kita mau membandingkan antara satu pelatih dan pelatih yang lain, menurut saya belum saatnya sekarang gitu. Belum saatnya sekarang. Biarkan dua orang ini bekerja sama, bersinergi membangun sepak bola Indonesia untuk lebih bagus lagi ke depannya ya. Saya kira seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai kita membeda-bedakan atau membanding-bandingkan lah. Oke teman-teman, jadi sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.